Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 43 Tubuh Roh Mistis. Mengapa kau menatap diriku yang suci itu lagi? Tanya si kecil sambil menatapnya. Feng Jiu tersenyum dan tiba-tiba berbalik untuk mengulurkan tangannya guna mencubit pipi merah muda dan berisi milik sosok mungil itu sambil berkata, aku makin menyukaimu, apa yang harus kulakukan? Mendengar kata-kata itu, mata si Phoenix api kecil membelalak kaget, wajahnya yang sangat cantik berubah menjadi merah padam. Dia berusaha keras untuk bersikap marah, tetapi matanya agak malu-malu, ekspresi di wajahnya merupakan campuran antara malu dan canggung. Kau tidak berpikir hanya dengan mengatakan hal-hal ini, diriku yang suci akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Kau hanya orang bodoh. Diriku yang suci tidak akan pernah menyukaimu, dan satu hal lagi, jangan terus bersikap begitu menyentuh, itu sangat tidak senonoh dan tidak seperti apa yang seharusnya dilakukan seorang wanita. Setelah menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, dia mengalihkan pandangannya dengan bangga, menolak untuk menatapnya. Feng Jiu tersenyum padanya, merasa bahwa balita kecil yang pemalu dan malu-malu itu sungguh menggemaskan. Gadis kecil, kemarilah dan biarkan aku melihatmu baik-baik. Suara yang menggelegar dan arogan itu bergema sekali lagi dan kali ini, ketika suara itu mencapai mereka, disertai dengan kekuatan isap yang menyedot seluruh tubuh Feng Jiu lebih jauh ke dalam. Wanita bodoh. Baru saja menghabiskan kulit telurnya dan dia baru saja menyeka tangannya ketika dia melihat Feng Jiu sedang tersedot oleh suatu kekuatan yang menyebabkan dia menjerit khawatir dan bergegas mengikutinya ke dalam. Feng Jiu merasa dirinya tak bisa bergerak dan dia bahkan tidak bisa berteriak, seakan-akan baru sekejap mata dia telah terhisap ke dalam dan muncul di hadapan sekumpulan kerangka. Saat berikutnya, aliran kekuatan menyerbu meridiannya dan di bawah kekuatan penyerbuan itu, dia merasa seakan-akan dirinya sepenuhnya terekspos, dalam ketelanjangan murni di bawah sinar matahari, tidak mampu menyembunyikan rahasia apapun. Dan ketika Phoenix api kecil berhasil menyusul, ia menabrak penghalang batas, terisolasi dan terhalau, tidak dapat mendekati Feng Jiu yang ada di dalam. Melihatnya berdiri sama sekali tak bergerak dan tak bergerak di hadapan kerangka itu, Phoenix api kecil itu panik dan berteriak keras, wanita bodoh. Wanita bodoh. Bagaimana perasaanmu? Tubuh roh mistik. Itu benar-benar tubuh roh mistik. Hahaha. Tubuh roh mistik yang sangat langka yang jarang terlihat sekali setiap milenium dan telah jatuh tepat di hadapanku, Chu Batian. Hahaha. Surga benar-benar belum menyerah padaku. Tidak menyerah padaku. Hahaha. Feng Jiu hanya bisa mendengar suara gembira dan gelisah itu tertawa terbahak-bahak, kekuatan yang menahannya tiba-tiba ditarik kembali. Feng Jiu jatuh ke tanah dengan posisi duduk lemah, semua kekuatannya terkuras habis, menatap langsung ke kerangka di depannya. Karena dia tidak mendeteksi adanya niat membunuh, ataupun niat jahat dari makhluk itu, tetapi hanya kegembiraan yang terpancar dari suaranya, Feng Jiu tidak merasa terlalu khawatir dan dia menoleh ke arah burung Phoenix api kecil di luar penghalang batas dan berkata, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Keduanya akhirnya terikat melalui jiwa mereka dan setelah Phoenix api kecil itu tenang, dia dapat merasakan melalui hubungan itu bahwa dia baik-baik saja dan dia segera mendengus dan menjawab dengan canggung, siapa yang mengkhawatirkanmu? Namun matanya masih tanpa sadar melirik melalui penghalang di dalam, untuk memeriksa kondisinya. Mengetahui bahwa burung Phoenix api kecil itu tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya, Feng Jiu tidak mempedulikannya tetapi memfokuskan perhatiannya pada kerangka di hadapannya, menguji tebakan dengan berkata, senior. Pada saat yang sama, kerangka itu memancarkan sebuah gambar darinya. Gambar itu memperlihatkan seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam saat gambar itu muncul di udara, tatapannya yang tajam dan penuh penindasan menatap Feng Jiu di bawahnya. Memiliki tubuh roh mistis, gadis kecil, kau bukan orang bodoh. Tidak hanya dia memiliki tubuh roh mistis yang sangat jarang ditemui, dia juga pemilik kontrak dari binatang suci yang suci, Phoenix api. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti ini bisa menjadi biasa? Surga sedang berbaik hati, tepat pada saat sebelum saripati darah terakhirnya hampir sepenuhnya tersebar, mereka telah mengirim seorang kultivator yang sangat hebat, yang akan memungkinkannya untuk mewariskan keinginannya dan meneruskannya.